Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran daring tidak diinginkan oleh siapapun, tidak diinginkan oleh guru, tidak diinginkan oleh pihak sekolah, juga tidak diinginkan oleh siswa juga orang tua. Kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena adanya wabah pandemi corona COVID-19. Pembelajaran daring dilakukan, salah satu tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penularan wabah COVID-19. Jadi sebagai solusi, pendidikan harus tetap berjalan, sedangkan tatap muka belum diizinkan, masih banyak persyaratan yang harus ditempuh untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Makanya sekolah salah satunya melakukan pembelajaran daring agar proses belajar mengajar dapat terus dilaksanakan. Banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring. Pertama, guru jauh lebih ribet lagi karena apa? Administrasi yang kita buat sangat berbeda dengan administrasi yang biasa reguler kita gunakan. Yang kedua, guru lebih ribet juga untuk mengoreksi nilai karena apa? Setiap pembelajaran daring ada nilai yang dikirimkan oleh siswa sebagai salah satu bukti kehadiran siswa ke sekolah. Itu terkadang siswa ada yang sampai malam, sampai jam 12, bahkan sampai jam 1 malam masih mengirimkan jawaban. Kerepotannya luar biasa. Kendala untuk guru-guru, alhamdulillah pulsa difasilitasi oleh sekolah, menggunakan wifi sekolah, luar biasa. Salah satu solusinya, paling tidak ada terkendala di siswa. Banyak siswa yang tidak punya handphone, kuota, pulsa, sinyal dan lain sebagainya, itu salah satu kendala ya. Tapi pihak sekolah ada juga yang mempunyai solusi. Siswa yang tidak punya kuota, ada juga yang bisa berkumpul di sekolah menggunakan wifi sekolah, tapi tetap protokol kesehatan tetap dijalankan ya. Saya berharap pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara normal seperti dulu lagi, tatap muka. Ada kerinduan kami para dewan guru untuk ketemu siswa, kita bisa belajar seperti dulu lagi ya. Demikian dari saya, terima kasih. Menurut saya pembelajaran daring itu tidak ada manfaatnya, bahkan sangat tidak bermanfaat, bagi yang tidak mengikutinya dengan baik. Itu kalau mengikuti dengan baik, saya yakin pasti manfaatnya lebih. Terus ini keadaannya bukan kita yang nyeting, Allah yang nyeting. Kalau Allah yang nyeting pasti ada hikmahnya. Tinggal di sini bagaimana daring itu belajar dengan baik, hasilnya baik, hikmahnya bagus. Tinggal kita yang menyikapinya. Sama untuk para pemegang kebijakan, pemerintah tentunya. Coba buat kebijakan yang terbaik sehingga memungkinkan anak-anak kita belajar dari keadaan yang seperti ini. Siapkan program pemerintah yang bisa menyentuh seluruh peserta didik, guru, dan orang tua. Karena intinya di situ ada kebaikan yang mungkin dari pemerintah yang bisa dibuatkan programnya sehingga anak-anak kita bisa belajar dengan baik. Orang tua coba bantu anaknya mempersiapkan pembelajaran buat dia di rumah. Bimbing anak. Kesempatan Anda di sini untuk melihat apakah Anda bisa membantu atau tidak. Hadirnya Anda itu bisa bermanfaat tidak untuk anak-anak. Yang kedua, bagi para guru, para pemegang kebijakan di sekolah, coba buatkan program yang memang bisa menyentuh kepada anak. Dan yang paling utama adalah di siswa. Ayo anak-anak, sama-sama kita belajar. Dalam keadaan seperti ini pasti anak Anda seluruhnya kesulitan, tapi harus belajar
disitulah kesempatan Ananda untuk menempuh pembelajaran dengan gaya yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Mungkin ke depan pembelajarannya akan banyak Ananda ikuti seperti ini. Oleh karena itu, manfaatkan pembelajaran yang sekarang untuk meraih pembelajaran ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi ke depannya. Itu saja. Ayo sama-sama sekolah, gurunya, orang tuanya, anak-anaknya, siswanya, dan pemerintah tentunya yang kami harapkan bisa memberikan kebijakan terbaik dalam pembelajaran daring ini. Itu saja. Makasih. Menurut saya pembelajaran daring memiliki plus dan minus. Plusnya yaitu anak-anak jadi lebih menggunakan penggunaan media online lebih berpendidikan dan mengurangi jatah bermain mereka. Sedangkan minusnya mungkin kendala kuota, kemudian kurang pengawasan juga dari orang tua. Mudah-mudahan pembelajaran daring ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang kita inginkan dan anak-anak tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Terima kasih. Oke, untuk pembelajaran jarak jauh ini ada beberapa hal yang enaknya, ada juga yang gak enaknya. Apa? Belajar itu seminggu cuma beberapa kali aja, tapi banyak gak enaknya. Gak enaknya satu, nggak kenal siswa. Yang kedua, itu kasihan orang tua. Banyak anak-anak yang memanfaatkan keadaan dari daring ini. Ternyata lebih banyak yang main game daripada belajarnya. Belajar paling cuma beberapa menit aja ya, tapi lebih banyak kuota yang diberikan orang tua itu dihabiskan untuk yang lainnya yang nggak bermanfaat sama sekali. Aja. 3 kata pembelajaran daring: mudah, susah, atau menyenangkan. Saya, pembelajaran daring itu banyak plus dan minusnya. Pertama, plusnya itu mungkin waktu kita sangat singkat untuk pembelajaran seperti biasa. Namun banyaknya itu minusnya, seperti kita tidak bisa mengetahui karakter anak didik kita. Misalkan anak baru yang tahun ini baru masuk, kita belum tahu karakternya seperti apa. Bahkan mungkin bisa jadi karomah guru di situ kurang kepada anak, karomah anak kepada guru kurang. Yang selanjutnya mungkin ada keterbatasan kuota atau keterbatasan waktu orang tua mengawasi anak di rumah. Itu saja sih menurut saya. Pembelajaran daring menurut saya dan juga hasil dari komunikasi dengan murid, pertama kendala yang dirasakan oleh orang tua adalah kendala dari HP. Mereka memiliki HP tetapi kebanyakan kuotanya sehingga proses pembelajaran agak terhambat. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem pembelajaran daring ini ternyata memang bagi anak-anak kita itu belum terbiasa. Jadi seolah mereka masih libur seolah begitu. Sebetulnya pembelajaran daring sama dengan biasa, bahwa mereka itu pagi hari harusnya siap-siap, mandi, rapi, dan menyiapkan pembelajaran. Tapi kebanyakan anak-anak kita itu seolah-olah mereka itu libur, ya, tidak belajar, bangun semaunya. Nah, ini memang memerlukan peran orang tua. Kalau orang tuanya itu memang betul-betul mengawasi anaknya di rumah, maka proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Jadi keterkaitan antara orang tua dengan anak itu mendukung sekali proses pembelajaran daring ini bisa berjalan. Jadi kendalanya itu, dan ini semua memang terjadi hanya barangkali di negara kita, di negara-negara yang bersama, karena ini terjadi karena adanya wabah virus ini, sehingga mengakibatkan semua proses kegiatan khususnya di proses pembelajaran di sekolah ya terjadi semacam ini. Kira itu. Pembelajaran daring cukup menyenangkan, penuh tantangan dan memotivasi bagi para guru-guru untuk berinovasi.
PJJ kita kali ini memang ada kekurangan kelebihannya. Mungkin banyak kekurangan masalah teknis di anak-anak. Jadi kalau misalnya kita bisa sama-sama perbaiki lagi teknisnya, kemudian kita cari pas solusi dari PJJ ke depan biar lebih baik. Kita sama-sama untuk perbaiki dan kita cari solusi untuk PJJ ke depan. Teringat kita dalam sebuah ayat surat Al-Mujadilah, "Alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang yang menilmu beberapa derajat dari sendiri. Baik, ada sisi positif dan negatif dalam pembelajaran daring. Yang pertama, kita mendapatkan cara pembuatan PJJ bersahabat darurat. Adapun yang namanya sisi negatif yaitu yang pertama, pembatasan kuota. Kita jarang sekali siswa-siswi yang punya kuota yang banyak atau murah. Alhamdulillah sudah cair dan pemerintah bisa membuat. Saya rasa ini bisa dijadikan evaluasi bagi kita. Tahun ini bisa dijadikan hikmah ke depannya bagi kita dan lebih maksimal dalam pembelajaran. Menurut saya pembelajaran online ini sebenarnya waktunya lebih efisien karena guru tinggal memberikan materi lalu memberikan tugas, setelah itu menunggu jawaban anak. Jadi tidak perlu capek-capek teriak ini itu. Tapi kendalanya ada di anak. Kadang tidak ada kuota, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah itu saja sih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pembelajaran jarak jauh, memang banyak kendala dari bagaimana itu soal kuota, terus mungkin ribet segala macam, tapi nggak apa-apa teman-teman, harus tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pembelajaran daring atau online, menurut saya ada sisi baik dan sisi tidak baiknya. Di mana sisi baiknya adalah kita bisa mencari berbagai sumber lewat internet atau Google, yang mana di sana sudah tercakup semua wawasan atau hal yang kita ingin ketahui. Tapi di sisi tidak baiknya atau kekurangannya terkendala dengan internet, kuota, dan juga mungkin keuangan ya, karena tidak semua dari peserta didik kita itu terhitung orang mampu atau orang berkecukupan. Daring ini juga sebenarnya sih lebih mempermudah daripada kita bertatap muka, karena dengan santai kita bisa belajar hanya lewat internet atau lewat HP, tidak harus langsung bertemu dengan orang lain. Tapi seperti itu kendalanya dengan adanya daring, kemungkinan besar win-win solution ya, dalam artian ada beberapa sebagian yang mungkin senang karena tidak menyita waktu, bisa dengan santai sambil belajar, tapi ada sebagian juga yang mungkin keberatan ya, terbentur dengan kondisi keuangan. Pembelajaran daring menurut saya cukup luar biasa, menyenangkan, melelahkan juga, tapi mantap, luar biasa. Oke, untuk pembelajaran daring ya memang cukup merepotkan, tapi banyak pengalaman dan pembelajaran yang bisa kita ambil. Segala sesuatunya banyak hikmahnya. Terima kasih. Pendapat saya tentang pembelajaran daring itu sebetulnya banyak kendalanya juga, tapi walau bagaimanapun itu harus kita jalani di masa pandemi ini. Di antaranya adalah banyak anak-anak yang tidak mengirimkan tugas-tugas karena berbagai kendala juga. Di antaranya mungkin anak tersebut tidak punya HP, atau kuotanya memang sedikit, atau sinyal juga. Jadi tugas-tugas yang dikirimkan oleh guru itu terkadang tidak dikirim oleh mereka. Nah, dalam hal ini berarti kita harus bijaksana dalam menyikapi pembelajaran daring ini. Menurut saya itu aja sih. Walaupun sangat banyak, tapi itu saja dulu. Kurang kondusif, ribet, kesian yang gak punya HP. Udah. Pembelajaran daring ini ada minus plusnya ya. Untuk kalian semua, terutama siswa-siswi yang saya ajarkan, kita ambil sisi positifnya saja.
Semoga dengan pikiran yang positif ini juga membawa efek yang positif juga buat kita. Sulit memang karena banyak kendala-kendala teknis yang bisa kamu jumpai juga di sana. Kuota habis, sinyal tidak mendukung, atau kita mungkin kadang disuruh sama orang tua di rumah. Nah, itu kendala-kendalanya saya rasa itu pernah terjadi dalam diri Anda. Maka ya terima saja, ikuti semampu kamu ya. Karena saya pribadi ketika mengajar daring seperti ini tidak memaksakan. Kamu bisa mengikuti, silakan ikuti hari itu. Tidak bisa menyusul juga silakan. Jadi sifatnya fleksibel untuk kegiatan pembelajaran daring yang kita ajarkan di sini gitu. Ya, kita berharap mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita bisa bersua kembali di dalam kelas, belajar bersama, bertemu bersama. Itu yang kita harapkan semua. Demikian. 3 kata tentang daring apa ya? Menyedihkan sih Pak, nggak bisa ketemu anak-anak langsung, sepi sekolahan gitu aja. Pelajaran daring menurut saya mudah, terus menyenangkan, dan ini sih nggak sulit lah gitu, mudah intinya. Pendapat saya soal pembelajaran daring yang sedang dilaksanakan pada tahun ini, menurut saya sedikit ada lebihnya, ada baiknya dan ada buruknya. Lebihnya itu siswa bisa diajak untuk belajar mandiri. Siswa bisa diajak untuk belajar mandiri, untuk belajar bagaimana ia tanggung jawab dengan pekerjaannya, dengan sekolahnya, tanggung jawab sebagai siswa seperti apa. Tetapi di sisi buruknya, siswa juga, kami sebagai guru tidak bisa tatap muka, apalagi pembelajaran daring ini melalui WhatsApp dan hanya bisa memantau siswa melalui chat saja, seperti itu. Menurut saya ada sisi positif dan negatifnya. Yang pertama, ketika kita daring, kita banyak mempelajari sesuatu hal terkait internet, segala macam aplikasi yang bisa membuat pengetahuan kita bertambah. Tapi ada sisi negatifnya di mana banyak peserta didik pula yang memiliki jaringan yang sangat lemah, sehingga mereka sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang terkait dalam pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bicara tentang suka duka PJJ, tentu ada suka ada dukanya. Sukanya kita bisa memanfaatkan IT hingga kita bisa melakukan kegiatan ini sedikit lebih rileks. Tapi yang namanya dukanya tentu kaitan dengan alat komunikasi di PJJ, karena di perjalanan banyak binaan yang kebetulan terkendala di alat komunikasi, HP, dan kuotanya. Boleh ya, menunggu ini siapa yang memberikan sumbangan kuota. Ditunggu ya. Sip. Satu kata untuk BDR, relaxing, santai. Menyenangkan bagi yang di perkotaan, tapi menyusahkan bagi yang di pedesaan sana mobil.